Salam damai sejahtera bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam siaran penyegaran rohani. Bertemu dengan saya, Pendeta Denny Walone, Sarjana Teologi. Saudara, saat ini saya ingin memberkati saudara dan kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang saya baca dari Matius pasalnya yang ke-9 ayat 20 sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah dia. Saudara, kisah ini menarik. Dan kalau kita pun bertanya, atau saat itu kita berada di situ, mungkin hanya satu kata yang muncul, kasihan dengan wanita ini. Jauh dan jauh dia sudah melangkah, mencari pertolongan, mencari banyak tabib, mencari mujizat, mencari kesembuhan. Namun dia tidak menemukan di sana. Sehingga saya bisa bagi kepada kita pada saat ini ada 4 hal yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Yaitu pertama, secara sosial, dia dikucilkan karena dianggap najis oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, penderitaannya secara fisik, secara medis. Wanita ini mengalami kekurangan darah yang banyak, tubuh menjadi lemah. Yang ketiga, mengalami penderitaan secara rohani. Dia tidak diizinkan untuk ikut beribadah, untuk ikut bersekutu dengan orang-orang yang sudah lakukan persekutuan itu. Dan yang keempat, penderitaan secara ekonomi. Di sana dijelaskan, dia mengalami kehabisan uang dan harta benda hanya untuk mencari apa yang disebut dengan kesembuhan. Tetapi menarik sekali ketika dia mendengar tentang Yesus. Di sanalah imannya kembali bangkit. Dan dia berkata, asal kujama jubahnya aku akan sembuh. Oleh karena itulah, siang hari ini saya memberikan tema, tetaplah percaya. Saudara, kenapa sampai wanita ini mempercayai apa yang dia lihat? Dia mendengar tentang Yesus. Lalu dia berkata, aku akan mendekat, aku akan menjama jubahnya. Maka aku akan mengalami kesembuhan. Bagian pertama yang saya bisa bagikan kepada saudara bahwa satu, wanita ini menyadari bahwa sumber mujizat hanya datang dari Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dukun pun tidak bisa menyembuhkan. Seorang tabib pun, seorang imam pun tidak bisa menyembuhkan. Hanya Yesus saja dan hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkannya. Bahkan keluarga tidak mampu menolong dia. 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Tubuhnya makin lemah, tetapi dia punya iman. Dia berkata benar bahwa sumber mujizat itu hanya datang dari Allah. Yang kedua, perempuan ini menerobos setiap rombongan yang banyak, yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Dan dia punya prinsip bahwa ketika dia mencari Yesus, tidak ada yang sia-sia. Dan ini terbukti ketika dia menerobos rombongan yang banyak itu. Dia berjumpa dengan jubah Yesus itu dan dia jama, dia pegang jubah itu. Maka dia mengalami kesembuhan. Segala upayanya yang dahulu dia lakukan dengan cari tabib, cari dokter, mengeluarkan uang yang banyak, tidak dapat. Tapi ketika usaha yang dia mengerti bahwa tidak ada yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Dan saat dia jama jubah Yesus, di sana dia menemukan mujizat itu. Terkadang mungkin kita merasa bahwa sudah tidak jalan lagi yang harus kita lakukan ketika masalah menghimpit hidup kita. Ketika sakit penyakit menghimpit hidup kita. Kita sudah berusaha ke dokter, menghabiskan uang yang banyak. Tapi ingat, ada Yesus, sumber mujizat itu. Ketika Anda mencari Tuhan, usahamu tidak akan pernah sia-sia. Lihat wanita ini, segala usahanya tidak ada sia-sia. Ia melangkah dengan penuh optimis.
Dia melangkah dengan penuh keberanian. Dan dia yakini bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Yang ketiga, dia percayai bahwa Tuhan sanggup mengubah dari keputusasaan jadi kebahagiaan. Dia putus asa, saudara. Dia nggak tahu lagi apa yang dia kerjakan. Orang mengolok-olok, orang menghina hidupnya. Najis, najis, najis. Tapi dia tahu ketika dia berjumpa dengan Yesus, semua keputusasaan, semua hinaan, semua olokan diubah dengan kebahagiaan. Dia mengalami mujizat dan kesembuhan. Tadinya hilang pengharapan karena sakit, dibangkitkan kembali. Tadinya harta habis, uang lenyap untuk berobat. Namun ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kesembuhan secara gratis. Tadinya sudah tidak dianggap orang lain. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah segala-galanya. Dan Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apapun persoalanmu hari ini, besok dan seterusnya, tetaplah percaya. Hanya Yesuslah sumber kesembuhan. Usahamu mencari Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah dari keputusasaan kepada kebahagiaan yang kekal. Kiranya Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.